utawi hikmah yang pertama. Apa maknanya ahalla yuhillu? Masdarnya ihlal. Al-ihlal utawi ihlal, maknahu utawi maknane ihlal, iku al-ibahatu ngolehake. Wal hillu ya tegese ngalalake. Wa isnaduhu utawi mensandarkan masalah halal, iku ilallahi marang Gusti Allah. Atau balik, wa isnaduhu utawi mensandarkan halal ilallahi maring Allah ing dalam ayat inna ahlalna laka azwajaka. Ngono mau iku dalun nuduhake ala anna tahlil, bahwa sesungguhnya hak menghalalkan wa tahrim dan hak mengharamkan iku khosun khusus bihi, khusus hanya dengan Allah. Enggak boleh kita sembarang orang menyatakan halal haram. Halo. Enggak boleh sembarang orang menyatakan hukum halal haram, itu haknya Gusti Allah. Wat tasyri'u utawi mensyariatkan hukum iku lillahi hanya milik Allah. Wahdahu Allah saja. La Rasul itu menyampaikan. Wa Rasul utawi Rasul sallallahu alaihi wasallam iku muballighun, sekedar menyampaikan sapa Rasul anillahi sangking Gusti Allah. Wala yamliku dan tidak memiliki kewenangan ahadun seorang pun, enggak punya kewenangan saltata tasyri', kewenangan mensyariatkan hukum, enggak ada. Inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iya. In tidak ada al-hukmu keputusan hukum illa kecuali lillahi hanya milik Allah. Amara Allah perintahkan alla ta'budu supaya kamu tidak menyembah illa kecuali iyahu hanya kepada Allah. Jadi saiki wong akeh sing ngawur, Anda wajib hormat kepada nenek moyang saya, kalau enggak kamu neraka. Ini enggak bisa orang bikin hukum. Yang berhak menentukan wajib tidak halal haram hanya Gusti Allah. Kalau kita menyatakan halal atau haram harus ada dalil, ya, dari Al-Quran ataupun Sunnah. Sebagai bukti kita hanya menyampaikan penghalalan, pengharaman tetap dari Gusti Allah. Apalagi nambahi rukun iman. Pegang Quran tapi enggak bersama nenek moyang kami, kafir. Kok malih ngono iku piye? Masuk memegangi Quran harus sama dengan nenek moyang kono ya. Apa Imam Syafi'i yang ngono? Barang ditanya apa Imam Syafi'i yang ngono, jawabannya mbah kami di atas Imam Syafi'i. Lah ketemu pirang perkara. Pengikutmu berapa ratus juta. Kitab sing dikarang mbahmu endi kitabe? Ya. Cuma kalau diceritakne mbahku hebat ngono tok. Mana buktinya? Imam Syafi'i hebat karangane akeh. Imam Ghazali hebat karangane akeh. Imam Bukhari ahli hadis nyata. Itu. Pokok kakek kami hebat, lendi bukti ini. Ya. Kalau mujtahid mutlak di atas Imam Syafi'i, mana usul fikih yang dibuat oleh kakekmu? Mana takhrij jarh wa ta'dil hadis yang dibuat oleh kakekmu? Mana ulumul Quran yang dibuat oleh kakekmu? Lek jarene mujtahid
mutlak. Kewenangan menghalalkan, mengharamkan hanya milik Allah. Jasa karepe dhewe ya. Al-latifatus tsaniyah. Kurang gede didik iki lha apa sih? Iku muni iku. Iki ya muni. Fi sifati fi wasfihi. Iku ing dalem mensifati Gusti Allah. Mensifati an-nisaa ing wong-wong wadon. Bi qauli kelawan dawe Allah, allati ataita ujurahunna. Perempuan-perempuan yang telah kau beri mas kawin. Padahal Nabi diberi kemudahan nikah tanpa mas kawin. Tapi toh Allah tetap nyebut istri yang telah kau beri mas kawin. Artinya Nabi itu tidak aji mumpung. Mumpung diberi fasilitas boleh nikah tanpa mas kawin, terus rabi seakeh-akeh tanpa mas kawin nguniku enggak, Nabi enggak nguniku. Tetap saja istri-istrinya dihargai, dihormati, diberi mas kawin. Tambihun iki ono peringatan ala annallaha, peringatan bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala iku ikhtara telah memilih sapa Allah li nabiyihi untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Memilih apa? Al-afdal yang lebih utama, wal akmal dan lebih sempurna. Meskipun Nabi boleh nikah tanpa mas kawin, tapi afdalnya tetap memberi. Fa inna ita al-mahri, sungguh memberikan mas kawin, iku aula luweh utomo, wa afdal ya tegese luweh utomo, min takhirihi tinimbang menunda mas kawin. Wa ta'jilu utawi mensegerakan bayar mas kawin, iku kana ono opo ta'jil, iku sunnatas salaf. Dadi sunnah perilaku kebiasaan ulama salaf. Durung ono cerita ulama salaf rabi ngutang. Ya, bayar tahun depan ora ono. Rata-rata riwayat yang ada mereka nikah mas kawin tunai. La yu'rafu, tidak pernah dikenal minhum dari salaf ghairu selain takjil. Waqad syaka, benar-benar mengeluh sapa ba'du sahabati, sebagian sahabat mengeluh adamal qudrati ala tazawuj, tidak mampu nikah. Lah apa Miftah kak rapi-rapi dereng mampu kiai ya, terlalu. Faqala banjur dawuh lahu maring ba'du sahabah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalek gak mampu nikah, gak mampu bayar mas kawin, fa'aina tiru'u kal khutamiyah, mana baju besimu, baju perang yang dari khutamiyah, itu kan bisa dijual kan untuk biaya nikah itu ya. Walaysa ta'khiru ba'dil mahri, dan tiadalah mengakhirkan sebagian mahar, wa taqsimuhu, dan membagi mahar, ila muajjalin wa muajjalin, ada yang tunai, ada yang tempo. Mahar dadak dibagi-bagi, ono sing tunai, ono sing tempo. Tiadalah itu illa melainkan syai'un, suatu hal baru, istahdata yang mengada-adakan, hu barang baru, al-urfu kebiasaan masyarakat. Dulu-dulu enggak ada namanya mas kawin tempo, semuanya ya tunai. Perkara sekarang ada tunai apa tempo? Tempo berapa? 10 juta.
Setelah jadi menantunya, ternyata bayarnya itu enggak dengan uang. Kalau mboten saged bayar, karepmu piye? Kalau badhe nyupiri mor sepuh mawon sak wulan digaji 1 juta. Niku kula damel nyicil. Wah, kacau. Waqatadham dan mengakibatkan berdampak berimplikasi ing menunda-nunda opatagoli larang-larangan menaikkan harga bil muhuri mas kawin di Timur Tengah ini. Kalau di sini Masya Allah 500 iya, 1 juta iya, enak nih. Ini kritik untuk Timur Tengah 300 juta, 400 juta. Ya gak rapi-rapi ya. Cuma repotnya kadang neng-neng terkenal top-top, gus-gus terkenal top-top, sekarang mulai mas kawin 150. Mas kawin 500 miliar. Iki wong-wong sing pengen neng ya malah rada pikir-pikir ya. Kok malah ngono sih modelnya. Dan jadi kebanggaan di share. Ada yang belum lama kira-kira 4 bulan yang lalu, mas kawinnya 1 M. Salah satu ning. Nenek bocah ngalim terus Wahab iso, Mu'in iso, cuman apal tapi sarungnya ngepir terus. Piye lek sakno ya. Ngono yo ngono nanging yo aja ngono sak pantes sih. Awil hadar atau takut ala mustaqbalil fatat, takut terhadap masa depan si gadis minat tolaki dari dicerai ba'da an fasada halun nas, setelah menjadi rusak kondisi umat manusia. Jadi ternyata mahar dimahalkan itu sebagai cara supaya suami enggak gampang cerai. Karena dulu nikahnya mahal. Fadzikrul ujur, penyebutan upah di ayat ini iku laisa lil qaidi aw syarti, tidak untuk pensyaratan. Wa innama akan tetapi huwa penyebutan upah ataita ujurahunna. Penyebutan upah itu sekedar libayanil afdal, untuk menerangkan mana yang lebih afdal. Al-latifatus tsalitsah, hikmah yang ketiga. Takhsisu ma malakat yaminu, utawi penyebutan khusus tentang budak yang dikuasai tangan kanannya Nabi di dalam firman Allah, mimma afa Allahu alaik, dari budak yang Allah mengembalikannya kepadamu dari tawanan orang kafir yang kalah ya. Ngono mau iku lil isyarati, kanggo mengisyaratkan ila annaha ahallu wa atyab, bahwasanya budak yang diperoleh langsung dari tawanan medan perang iku ahallu luweh halal wa atyabulan luweh bagus mimma tinimbang budak wadon tustaro yang dibeli minal jalbi dari kulak yang pasar tuku budak. Iku kan mesti kumpuli majikane. Kalau dari tawanan perang banyak yang masih perawan. Tapi sakjane enggak sampai hati. Wong kafir kalah perang, perawannya di gorene dadane budak dikumpuli. Satu sisi kadang sakno. Tapi di sisi lain wong ketika kita kalah perang zaman itu, perawan-perawan muslim juga mereka jadikan
budak, dan itu perlakuan perlakuan setimpal. Itu equality ya. Podo-podo. Tapi sakjane ati ora patek piye. Fama budak-budak supaya yang ditawan min daril harbi dari medan perang, qila dikatakan fi tentang budak yang ditawan di medan perang apa? Sabiyun thayyibah, tawanan yang bagus. Wa ma kana an tariqil ahdi, budak yang diperoleh dengan cara perjanjian termasuk akad jual beli, qila dikatakan sabiyun khabisah, budak sing elek. Biasa lek api ora didol karo majikane, gawe dhewe. Lek didol berarti elek. Lek pengen didol nuakal ae wis ben didol. Nah repotnya kadang wong Saudi saiki itu masih ada yang menganggap TKW itu dianggap budak. Ngumpuli TKW dikira enggak haram. Padha karo jaman biyen ngumpuli budak. TKW ning Jawa duwe bojo ngawur dikumpuli. Di Jember tonggone Mas Farid yang nyupiri itu ada TKW pulang bawa perawan, bawa anak kecil begitu. Untungnya bapaknya sini bisa terima. Jelas ning kono dikumpuli majikane wong anake wis ono. Enggak dicerai nih. Siap ngupeni tapi yo aib sebetulnya. Sakno. Jadi enggak pantas diarani cah Jember wong. Irunge mbangi terus rambutnya berintik. Mosok Jember ono sing ngono kuwi. Kuwatirku terus pondokne Renes gembil gak kedep-kedep. Gembil nang ndi gembil gak ngaji-ngaji. Oh, nyapa ndelik. Iku kan nang dalem sepi ambil, ya. Engko sapa-sapa lek abah cinta ben panganan orang luang tamu lho, jangan-jangan gak mubazir. Sapa-sapa jak mangan kono ya. Itu bagian kebersihan ngono kuwi itu kasih. Resik-resik panganan ngono. Aja lali ngawur. Termasuk ning ngarep TV ono sambel bareng ya. Ono terong. Nah, arek-arek wis padha masak dhewe, abah mangan titik. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala, la yarghab, Allah tidak suka di Nabi untuk kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam illa kecuali fitayyib yang baik-baik. Makanya budak pun untuk Nabi, budak yang langsung didapat dari medan perang, bukan budak yang dikulak di pasar. Dunal khabis, bukan yang jelek-jelek. Afadahu paring faedah keterangan iki sapa Abu Hayyan fil Bahril Muhit dalam kitab Al-Bahrul Muhit. Al-Latifatur Rabi'ah. Dzukira disebutkan al-ammu lafat paman teko bapak, wal khol lan paman dari ibu disebutkannya mufrad dan hale mufrad, tapi wajumi'a dan disebut jamak. Al-ammat bibi yang dari bapak, wal kholat bibi yang dari ibu. Apa ketika menyebut paman mufrad, ketika menyebut bibi lafadznya jamak. Mana ayatnya? Wa banati ammika, ammi mufrad. Wa banati ammatika mufrad apa jamak? Jamak. Wa banati khalika mufrad. Wa banati khalatika jamak. Allah mengucap sapa Ibnul Arabi, wal hikmatu utawi hikmah fi dzalika dalam hal itu iku annal amma wal khal fil itlaq ismu jinsin, bahwa lafan am lafan khal
ketika disebut secara mutlak, dia isim jenis. Wis paman ngono ae, akeh ya paman, loro ya paman, siji ya paman, bisa untuk banyak. Ya. Kasair ke lafat ummah. Ummah itu siji kada yang ummah, akeh ya umat. Kuntum khaira ummatin. Kamu sebaik-baik umat. Kamu kuntum antum berarti jama'. Tapi inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Ya. Adalah Ibrahim itu karena ummatan. Ibrahim seorang umat yang taat ibadah. Ternyata jamak ya umat, mufrad pun juga umat. Itu isim jenis itu begitu ya. Walaisa kadzalika fil kasyair, seperti sebutan syair, penyair. Kalimat penyair itu siji loro telu akeh ya tetap disebut penyair. Warrojiz, tukang membaca bahar rojaz. Bahar rojaz itu mustaf'ilun 3 kali. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Itu bahar rojaz. Tukang nembang pakai bahar rojaz namanya rojiz. Apa? Rojiz. Sapa wonge mari mangan orang rokok. Itu mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Padahal kados tiyang mantun ngising ora cewek lho padha. Iku dalile wong sing tukang mari mangan nek gak ngerokok ngenangi. Nyapa tuh ngenang ini? Ora nek rokok ora enak blas. Walaisa kadzalika, dan tidak demikian halnya fil ammati pada lafad bibi wal khalah. Wa qad ja'al kalamu alaihi bi ghayatil bayan. Benar-benar ada pembahasan tentang bedanya ammu dan ammat, khol dan kholat, bi ghayatil bayan dengan benar-benar sangat gamblang. Alal urfi sesuai dengan kebiasaan. Alladzi rupane urf jaro kang wis lumaku alaihi atas mengkono-mengkono urf sapa al arabu wong Arab. Kama qila sebagaimana dikatakan qalat banatul ammi, qalat mengucap banatul ammi, anak-anak paman. Ya Salma, kok enggak anak-anak akmam, paman akeh. Wa kaqaulihim inna bani ammika, sungguh anak-anak pamanmu, bani dijamakkan tapi ammi tetap mufrad. Fihim adalah di antara anak-anak pamanmu, rammah, ada yang ahli menombak. Rumhun maknanya tombak. Wahada daqiqun fata'ammalu. Penjelasan ini sangatlah detail, maka renungkanlah olehmu. Ini teringat teman saya SMP, namanya Nur Hadi Rumhin. Pinter. Dia masuk ke SMA 1 Kota Blitar. Saya masuk di Mantologo. Sama-sama pinter matematika. Terus bapaknya namanya Pak Yai Salamun Sawan Satrian Kanigoro. Nah, Pak Yai Salamun itu punya adik Pak Fadil sanding Bu sakwetane sawan kun. Kemarin ke Pasir Kalimantan Timur itu ketemu anaknya Pak Fadil itu. Dulu Pak Fadil itu tahun 80-an ngajar saya SKI, Sejarah Kebudayaan Islam, pas SMP. Terus pindah ke sana wafat, ini kemarin ketemu anaknya. Masya Allah. Tahun 80 itu sampai sekarang berarti pirang tahunnya. So ya. Piro ya?
44 ya. Kok seisu. Terus ketemu guru fisika SMP, temannya Pak Fadil itu. Pak Tain dari Telogo. Ya Allah, seurip. Umur 70. Luar biasa. Terpisah berapa tahun. Pangeran sing ngersani. Jangan-jangan pas saya nanti ceramah neng Kaltim, ono alumni sing wis dadi Mbah Yud. Mbah lah. Kalau Mbah sangat mungkin, karena yang sekarang anak SMP, itu ibunya dulu alumni sini, anak Kaltim. Yang sepaling yang sekarang di sini, 8 tahun lagi nikah sudah. 9 tahun lagi dia jadi mbah. Muka-muka umur itu. Bapaknya tak ulang, anaknya tak ulang, putune tak ulang. Bah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-latifatul khamisah. Al-udulu anil khitab. Utawi berpaling, berpindah dari dhamir mukhatab ilal ghaibah menjadi dhamir ghaib fi qawlihi di dalam firman Allah yang awal inna ahlna laka itu kan mukhatab anta tapi belakangan aradan nabiyyu harusnya kalau tetap anta aratta jika kamu menghendaki aratta yang depan ahlalna laka anta yang belakang aradan nabiyyu pakai ghaib. An-nabi itu huwa apa anta? Huwa dah? Ghaib dah? Summa rujuk lalu kembali lagi. Ilal khitab menjadi mukhatab lagi. Fi qawli di dalam firman Allah. Khalisotal laka. Bukan khalisotan lahu. Tapi balik anta mana? Khalisotan laka. Wa dzikruhu dan menyebut Nabi SAW fil maudhi'aini di dalam 2 titik 2 tempat bi unwani nubuwah dengan titel kenabian ya ayyuhan nabiyyu disebut titelnya Nabi in aradan nabiyyu disebut lagi titelnya Nabi bukan nama Muhammad lidalalah itu untuk menunjukkan ala annal ikhtisas bahwa pengkhususan nikah tanpa wali ya perempuan yang menyerahkan diri itu loh nikah tanpa mas kawin pengkhususan ini pengistimewaan ini karena adalah minallah dari Allah takrimatan sebagai penghormatan lahu pada Kanjeng Nabi. Nabi dihormati bukan karena sukunya, bukan karena nasabnya, tapi li ajlin nubuwah, karena kenabiannya. Ya. Zaman ojo terlalu GR ya, zaman ngaku-ngaku ponakane tapi BODO. Ya. Nabi dimuliakan itu karena kenabiannya, bukan karena ponaannya Abdul Muthalib ya. Wa takriru utai pengulangan lafaz an-nabi ya ayuhan nabi in aradan nabi iku litafkhim untuk mengagung-agungkan, untuk membesar-besarkan min sya'nihi derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bayani istihqaqihi dan menerangkan betapa Nabi berhak al-karamata mendapat kemuliaan. Kenapa? Linubuwatihi karena kenabiannya. Paham ya? Qala Zajjaj wa inama qala in wahabat nafsaha lin nabiyyi bukan in wahabat nafsaha laka. Bukan laka tapi lin Nabi biar kamu enggak bisa niru. Oleh Nabi oleh aku ya oleh. Nabi dioleh nikah tanpa wali itu Nabi.
bukan nabi sebagai pribadi anta. Nah, sampean duduk nabi njaluk privilege. Njaluk perlakuan siti mewah ya gak iso. Walam yaqul laka, dan Allah tidak berfirman laka li'annahu law qala laka, sebab andai Allah dawuhnya laka jaza maka bisa-bisa juga an yutawahama diduga anna dzalika bahwasanya nikah tanpa wali ya juzu boleh li ghairi Rasulillah untuk selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar tidak diduga begitu. Makanya in wahabat nafsaha lin nabiyyi. Bukan in wahabat nafsaha laka. Ya. Mikiro zaman. Kama jaza sebagaimana boleh hal itu fi banatil am, di anak-anak paman, wa banatil ammat, anak-anak bule. Anak bule kan sepupu, boleh kan kita nikah? Nabi menikahi sepupu boleh. Kita umat menikah sepupu juga boleh. Nah, khawatir sama mikir, boleh ngono Nabi nikah tanpa wali boleh. Aneh boleh dong nikah tanpa tak kamplengi. Makanya kayak ngantisipasi ono pikiran nakal, Allah pilih in aradan nabiyyu. Terus in wahabat nafsahalin nabiyyi. Bukan in aradta, bukan in wahabat nafsahalaka. Paham ya? Yes.